Pernah kebayang nggak di dunia penerbitan akademik yang kelihatannya kaku dan lambat, ada satu penerbit yang sepertinya berhasil ngehack sistemnya? Mereka tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan cari tahu gimana cara mereka melakukannya dan apa artinya ini buat dunia sains. Coba lihat angka ini, 1085%. Gila kan? Ini tuh tingkat pertumbuhan satu penerbit aja, namanya MDPI, cuma dalam waktu 5 tahun. Angka ini bukan sekedar angka besar loh. Ini adalah angka yang mengubah MDPI dari pemain biasa jadi salah satu kekuatan terbesar di dunia sains saat ini. Nah, pertanyaan besarnya, kok bisa? Dari mana datangnya pertumbuhan yang gila-gilaan ini? Gimana caranya sebuah penerbit bisa meroket secepat itu? Jawabannya, ternyata jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita duga. Dan ini bakal mengungkap banyak hal soal sistem akademik modern. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng teka-teki ini. Kita akan telusuri petunjuknya satu persatu untuk memahami gimana fenomena MDPI ini bisa terjadi. Oke, kita mulai dari skalanya dulu. Di tahun 2021, MDPI itu penerbit akademik terbesar ketiga di dunia kalau dihitung dari jumlah artikel yang mereka terbitkan. Bayangin, mereka ada persis di belakang raksasa-raksasa lama, kayak Elsevier dan Springer Nature. Jadi, ini bukan pemain ecek-ecek, ini pemain kelas berat. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik, bahkan sedikit aneh. Walaupun mereka pemain global, peta kesuksesan mereka itu nggak merata sama sekali. Ada pola geografis yang spesifik dan unik banget. Nah, ini dia yang bikin kita garuk-garuk kepala. Coba lihat deh angkanya. Di Rumania sama Polandia, pangsa pasar mereka tuh lebih dari sepertiga. Gila kan? 1 dari 3 publikasi ilmiah di sana itu dari jurnal MDPI. Sekarang coba kita bandingin sama negara-negara raksasa sains kayak Amerika Serikat, Inggris, atau Tiongkok. Angkanya jauh banget di bawah. Ini bikin teka-tekinya makin dalam. Jadi pertanyaannya jelas banget kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di Eropa Tengah dan Timur? Pasti ada sesuatu yang spesial di sana, yang bikin model MDPI ini laku keras. Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, petunjuk besar pertama kita. Ini semua soal waktu. Yap, kecepatan. Ini adalah faktor kunci dalam teka-teki kita. Dan data ini nunjukin keunggulan utama mereka dengan jelas banget. Rata-rata waktu dari naskah masuk sampai terbit itu cuma 42 hari. Coba bandingin sama penerbit tradisional. 177 hari. Itu bedanya berbulan-bulan loh. Buat para peneliti, ini tuh sebuah game changer. Gimana caranya mereka bisa secepat itu? Jawabannya bukan sihir, tapi ada di cara mereka mengubah salah satu proses paling sakral di dunia akademik, proses peer review. Gini deh bedanya. Penerbit tradisional itu fokusnya nanya, apakah penelitian ini penting? Apakah ini terobosan baru? Nah ini kan debatnya bisa panjang. Kalau mega jurnal MDPI, pertanyaannya lebih simpel. Apakah metode penelitiannya benar? Apakah sainsnya valid? Mereka fokus ke kebenaran ilmiah, bukan kebaruan atau dampak. Makanya, keputusannya bisa jauh lebih cepat. Oke, kita udah tahu gimana MDPI bisa super cepat. Sekarang, pertanyaannya, kenapa kecepatan ini jadi penting banget buat sekelompok peneliti? Jawabannya ada di insentif. Untuk ngerti ini, kita harus paham dulu tekanan yang dihadapi para akademisi. Ada istilah namanya publish or perish, publikasikan atau musnah. Gampangnya, di banyak sistem, jumlah dan jenis publikasi itu nentuin segalanya. Gaji, promosi, bahkan kelangsungan karir mereka. Dan ini dia kuncinya. Sebuah survei ke peneliti di Hungaria ngasih kita pencerahan. Ternyata, walaupun penerbitan cepat itu penting banget, motivasi nomor satunya adalah bisa terbit di jurnal dengan peringkat kualitas tertentu yang biasa disebut Q1 atau Q2. Jadi, mereka bukan cuma butuh cepat, tapi cepat masuk ke jurnal yang bergengsi menurut metrik itu. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Di banyak negara Eropa Tengah dan Timur, sistem evaluasi karir itu terikat langsung sama metrik-metrik ini. Jadi, karir Anda bukan cuma dinilai dari kualitas risetnya, tapi dari kemampuan Anda nerbitin riset itu di jurnal berlabel Q1 atau Q2. Nah, sekarang coba kita sambungin semua petunjuknya. Kalau kita gabungin tekanan metrik, kebutuhan akan kecepatan, dan model bisnis MDPI, gambaran besarnya jadi jelas banget. Coba deh kita posisikan diri sebagai peneliti di sana. 1. Gaji dan promosi gua tergantung sama publikasi di jurnal Q1 per Q2. 2. Tapi jurnal tradisional itu lama, super selektif, dan bisa jadi nolak hasil riset gua yang sebenarnya bagus tapi nggak dianggap terobosan. 3. Ada MDPI yang nawarin proses cepat di jurnal yang punya label Q1 per Q2 yang gue butuhin. 4. Yoga, nerbitin di MDPI jadi pilihan paling logis dan rasional buat karir gue. Ini bukan soal curang, ini soal strategi.
Jadi intinya, kesuksesan MDPI yang luar biasa itu bisa kita lihat sebagai cerita penawaran dan permintaan yang sempurna. Ada permintaan spesifik yang diciptakan oleh sistem insentif akademik di sana, dan MDPI datang untuk memenuhinya. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Kita udah tahu kenapa ini bisa terjadi. Sekarang pertanyaannya, terus kenapa? Apa dampaknya buat masa depan sains secara keseluruhan? Dan ada satu lagi faktor yang bikin model ini kuat banget, biaya. Ada analisis yang memperkirakan biaya produksi real satu artikel itu cuma sekitar $600. Angka ini nunjukin betapa efisiennya model penerbitan yang fokus pada kecepatan, dan ini jadi bagian dari gambaran yang lebih besar tentang masa depan penerbitan ilmiah. Jadi, nggak bisa dipungkiri, model yang dipelopori mega jurnal kayak punya MDPI ini punya banyak kelebihan. Model ini efisien, mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan, dan cocok banget buat para peneliti yang dikejar-kejar metrik. Tapi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Ketika sistem kita lebih menghargai kecepatan dan kuantitas, apakah kita sedang mengoptimalkan untuk produksi makalah yang serba cepat atau untuk kemajuan sains yang fundamental dan sejati? Jawabannya nggak gampang. Tapi ini pertanyaan yang super penting untuk masa depan kita semua.